Rizal Kusma. Halo, Rizal. Halo Mas Gus. Bisa cerita tentang gambaran umum garis besar karya-karyamu ini seperti apa? Mau ngomongin apa? Oh iya, garis besarnya sebenarnya ini dari kampung halaman saya sih, sebagai orang desa yang dekat dengan di Jepara, Kecapi. Nah, di sana itu lingkungannya masih asri banget, ekosistemnya masih terjaga. Pokoknya enak lah, hampir tidak ada polusi mungkin ya. Nah, karena kedekatan kehidupan masyarakat sana dengan alam itu sangat nyata terasa. Jadi aku pikir ada baiknya aku mengangkat salah satu tanaman gitu. Apalagi tanaman itu dekat dengan keluarga saya sendiri, seorang petani. Makanya saya mengangkat kacang tanah ini sebagai apa ya, simbol sebuah istilah dari kacang, mungkin seperti kacang tidak lupa kulitnya, mungkin itu sih kurang lebihnya. Ya. Apalagi Pak? Proses visualisasinya kayak bagaimana? Apa ada proses yang khusus, riset atau mungkin studi pustaka atau apa? Oh, studi pustaka mungkin lebih ke bagaimana menggali fase-fase atau perkembangan kacang tanah itu sendiri sih. Nah, kemudian divisualkan menjadi elemen-elemen rupa itu menjadi daya tarik tersendiri. Nah, mungkin dari situ, dan akhirnya dari situ tuh terbuka banyak sekali kemungkinan ide-ide yang muncul untuk diimprove lebih jauh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini kan untuk TA ya, tugas akhir di kampus. Ya. Ada itu nggak ada halangan atau mungkin tantangan yang diberikan oleh dosen pembimbing dalam proses ini? Tantangan Atau malah halangan kira-kira? cukup tantangan. 15 karya yang saya hasilkan ini cukup menantang ya, untuk melatih kepekaan bagaimana kita digenjot atau di push untuk mencari titik-titik artistik ya dari setiap kondisi yang kita dapat gitu sih. Itu tantangannya yang aku dapatin dari kampus. Utamanya tugas akhir ini. Ya, pola visualnya karya-karyamu kan mungkin juga sudah cukup populer, mungkin juga beberapa karya mungkin agak berbau-bau karya-karya yang ada di, katakanlah mungkin seperti yang di juxtapose gitu ya, majalah juxtapose gitu ya. Kira-kira apakah kamu juga mengambil inspirasi dari itu atau sebenarnya lepas dan kebetulan mirip gitu, serupa gitu? Serupa. Mungkin bisa dibilang iya, karena kan saya sendiri kelahiran bisa dibilang generasi milenial ya. Kedekatan dengan dunia digital, apalagi media sosial, itu secara tidak sadar atau sadar itu mempengaruhi elemen-elemen visual yang ada di media sosial. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Nah, kalau soal kemudian dianggap ini karya yang cukup memang karakternya global gitu, adakah nilai lokalitas yang coba diangkat dari hal tertentu secara visual, mungkin secara konsep gitu? Lokalitas memang secara visual yang saya hadirkan di karya-karya ini itu tidak begitu menonjol lokalitas itu hadir, apalagi culture Indonesia itu sendiri. Tapi prinsip-prinsipnya seperti letak geografisnya Indonesia atau kondisi alamnya itu bisa tergambarkan. Aku coba berusaha menggambarkannya itu dari lingkungan yang ditempati oleh figur ini. Itu bisa menjadi simbol tersendiri untuk kondisi Indonesia. Mungkin soal apa? Antara tanaman endemik gitu tertentu? Lebih ke iklim tropisnya sih, bukan ke endemiknya. Ya. Oke. Lokalitas Jeparanya nggak kelihatan ya? Tiap-tiap kali. Lokalitas Jepara, semu. Ini menarik karena frame-nya adalah frame ilusi visual lah katanya, atau apalah
di print ya. Iya, ini pakai Gimana? frame-nya pakai teknik stencil. Oh, stencil. Ini ada 2 layar. Layar Ah. pertama itu untuk warna yang agak agak soft gitu. Layar kedua untuk warna yang bold, pengunci. Nah, stencil tuh kayak gitu, layar per layar. Ini keren, satu-satunya kayaknya yang aku baru tahu. Kenapa? Kenapa memakai seperti itu? Apa ya, Pak ya? Strategi apa? Strategi estetik Enggak sih. atau gimana? Sebenarnya ini berangkat dari tema kacang tanah itu sendiri sih. Kacang tanah kan mungkin ya secara dilihat secara kasat mata itu nggak begitu menarik lah, apalagi warnanya terus bentuknya itu terlalu sederhana gitu loh. Dan tapi aku melihat kesederhanaan itu ada sebuah keistimewaan di sana. Makanya aku mencoba mengemas itu dengan frame yang mungkin bisa dibilang ini elegan gitu ya. Nah, biar kacang tanah itu seimbang dengan isinya gitu. Simbolisasi saja ini konteks. Oke, figur ini Iya. gambaran dari visualisasi dari kacang tanah. Iya. Nah, Kacang tanah. sudah memberi apa tokoh atau nama tokoh dalam apa karya-karya ini atau mengabaikan soal itu? Karakter ini tidak aku beri nama khusus sih sebenarnya. Karena ini tuh sebenarnya bagian kecil dari perjalanan karya-karyaku. Karena aku nggak mau selalu terpatok dengan figur ini. Jadi ini sebuah batu loncatan supaya aku bisa ke batu-batu yang lain. Intinya seperti itu. Gitu aja sih. Ya. Pak. Dan sama sekali nggak mencoba itu sebagai bagian dari tahap tertentu dengan meninggalkan jejaknya lewat penokohan mungkin karakter tersebut. Sama sekali nggak? Sama sekali tidak. Saya lebih apa ya? Mengambil nilai-nilai yang terkandung secara kiasan dari kacang tanah itu, terutama bijinya dan manfaatnya itu digambarkan dari tokoh ini yang kalem, kesannya kalem terus tenang gitu. Karena memang kandungan kacang tanah itu ada namanya kandungan triptopan, itu bisa menurunkan stres dan depresi. Nah, itu mewakili karakter ini begitu. Kalau penokohan tersendiri ke arah tertentu belum ada. Oke, berarti tokoh ini, karakter ini memang dibangun dengan antara lain asumsi itu ya, tentang ketenangan, tentang cool gitu, sikap. Tentang chill. Oke. Di tengah hiruk pikuk kota atau media sosial. Berarti ini akan selesai pada level TA, tugas akhir di pentingan studi. Setelah itu tokoh atau karakter kacang tanah itu selesai atau akan sesekali muncul lagi dalam karam? Kira-kira. Pasti aku menganggap setiap perjalanan karya itu kayak nggak bisa ditinggalkan begitu saja sih. Jadi semua tahapan itu pasti berpengaruh dan itu bisa saja membuat nostalgic. Karya lama bisa diperbarui lagi dengan gaya yang lebih baru atau lebih fresh atau hal-hal yang memang lagi kontekstual dibicarakan saat ini gitu-gitu. Kemungkinan memang tidak sampai di sini dan bakal muncul di edisi-edisi atau tahapan-tahapan aku berkarya berikutnya. Begitu sih. Oke, Rizal. Makasih ya. Sukses untuk karya-karyamu. Terima kasih, Thank you. Pak Gus.